Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Tiang Mistik. Di video kali ini gua bakal bawain kisah seram dari sebuah desa angker yang tersembunyi di pedalaman Sulawesi. Siapkan nyali kalian dan jangan skip ceritanya. Di tengah hutan lebat Sulawesi Tengah tersembunyi sebuah desa yang tak tercantum di peta manapun, Desa Tomba. Konon katanya desa ini telah lama dikutuk oleh para leluhur karena pengkhianatan terhadap adat. Hanya segelintir orang yang pernah mendengar namanya dan lebih sedikit lagi yang berani menjejakkan kaki di sana. Kabut pekat yang tak pernah sirna menyelimuti desa itu seolah menjadi pagar gaib yang menahan siapapun keluar masuk. Seorang pengembara berdiri di tepi hutan ragu sebelum melangkah ke dalam rimbunnya dengan ekspresi campuran antara tekad dan ketakutan. Di tengah desa, sebuah altar batu kuno tertutup lumut dan akar dikelilingi oleh lilin menyala menunjukkan ritual yang pernah berlangsung di desa terkutuk ini. Sekumpulan penduduk desa mengenakan pakaian tradisional, ekspresi mereka khusyuk saat melakukan ritual kuno di bawah cahaya obor yang berkelap-kelip. Cahaya bulan yang menyeramkan menyaring melalui kanopi tebal menciptakan bayangan di atas desa yang sepi, menghasilkan suasana yang menggugah rasa tidak nyaman. Suatu hari, Arman, seorang jurnalis muda asal Makassar, nekat menyelidiki keberadaan desa itu setelah mendengar kisah dari seorang nenek tua di pasar tradisional. Ia hanya dibekali peta lusuh dan pesan singkat, "Jangan bicara saat mendengar namamu dipanggil." Arman menganggapnya sebagai mitos biasa, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah hati-hati Arman memasuki hutan lebat mencari desa yang ia dengar dari nenek itu. Setiap langkahnya membuat jantungnya berdegup kencang di tengah hutan yang sunyi. Ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika dia semakin dalam ke desa itu, bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin menakutkan. Namun rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus melangkah. Di tengah desa yang terlantar, ia menemukan altar batu tua yang dipenuhi simbol aneh, membuat rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Jalanan menembus hutan memakan waktu 2 hari. Semakin dalam ia berjalan, suara burung dan serangga semakin menghilang. Hutan itu seolah mati. Hingga akhirnya di balik rerimbunan pohon Arman melihat gerbang kayu besar bertuliskan huruf Bugis kuno. Di balik gerbang itu, Desa Tomba berdiri, sunyi dan beku seperti waktu berhenti bergerak di dalamnya. Desa itu tampak tertinggal di zaman yang berbeda, dengan setiap sudutnya menyimpan kisah yang terlupakan. Arman melangkah perlahan merasakan keheningan yang menyelimuti sekelilingnya. Di dalam desa, Arman menemukan jalur setapak yang dipenuhi dengan batu-batu tua dan tanaman liar seolah mengundangnya untuk melanjutkan pencarian. Dia kemudian tiba di altar misterius yang dipenuhi dengan artefak kuno, menaruh rasa ingin tahunya semakin dalam. Arman melangkah ke dalam sebuah aula upacara kuno yang gelap dikelilingi oleh mural pudar yang menggambarkan sejarah orang Bugis. Dengan rasa hormat, dia menyentuh sebuah topeng kayu yang terukir rumit, merasakan beban sejarah desa ini dalam genggamannya. Penduduk desa menyambut Arman tanpa ekspresi. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan suara mereka berat seolah berasal dari perut bumi. Tak satu pun anak-anak terlihat. Rumah-rumah berdiri rapuh namun tetap utuh. Tak ada sinyal, tak ada listrik, namun setiap rumah menyala lampu minyak yang entah dari mana asalnya. Arman mencatat semua ini, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Arman merasa ketegangan menyelimuti udara saat ia mencatat setiap detail yang mencurigakan di desanya. Meskipun tidak ada suara ceria anak-anak yang biasanya menghiasi tempat ini, dia terus berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keringat mulai mengalir di dahi Arman saat ia mencatat lebih lanjut merasakan ketidaknormalan yang menyelimuti desa ini. Dia mulai mempertanyakan nasib anak-anak dan keberadaan cahaya misterius yang memenuhi rumah-rumah ini. Saat Arman mengangkat pandangannya, dia merasakan tatapan penuh misteri dari penduduk desa
yang tampak terperangkap dalam kesunyian. Perasaan gelisah semakin menguat saat dia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik wajah-wajah tenang mereka. Malam pertama di Desa Tomba menjadi mimpi buruk. Di tengah tidur, ia mendengar suara lirih memanggil Arman. Arman, ia terbangun namun tak melihat siapapun. Ingat pesan nenek tua, ia menahan diri untuk tidak menjawab. Tapi rasa ingin tahu mendorongnya mengintip keluar jendela. Di luar sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya, tubuhnya gemetar tak wajar. Arman merasa ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Dengan perlahan dia meraih tirai jendela dan mengintip dengan tenang. Dia melihat sosok itu semakin mendekat, air mata mengalir di wajahnya. Kenangan akan neneknya bergetar dalam pikirannya, peringatan akan makhluk malam yang menjelma dalam mimpi buruk. Arman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Jarak antara dia dan sosok itu semakin menyusut dan semangatnya mulai pudar. Dia ingin berteriak tetapi suaranya terpendam, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Dalam keadaan terjepit antara ketakutan dan rasa ingin tahu, Arman tahu bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya ia bertanya pada seorang tetua desa, namun pria itu hanya menatapnya dengan mata basah dan berkata, "Kau telah melihatnya. Dia penjaga desa ini. Tidak semua tamu bisa pergi kembali." Arman mencoba menghubungkan kisah-kisah mistis ini dengan logika, tapi semakin lama di sana logika perlahan memudar. Jam tangannya berhenti berdetak sejak semalam. Dengan perasaan campur aduk, Arman melangkah lebih jauh ke dalam hutan, membiarkan ketakutannya memandu langkahnya, sambil mencoba mencari makna di balik legenda yang menghantui desa itu. Di tengah hutan, Arman menemukan sebuah altar kuno, tempat yang dipenuhi dengan aura magis, membuatnya merasa seolah-olah semua kisah yang pernah didengarnya menjadi hidup. Saat kabut mulai menghilang, sosok misterius muncul di hadapannya, membuat jantung Arman berdegup cepat dan menciptakan pertanyaan baru tentang siapa penjaga desa yang sebenarnya. Sosok itu membuka suara mengisahkan tentang takdir desa dan peringatan bagi mereka yang tidak menghargai tradisi, membuat Arman terperangah dalam diam. Saat malam kedua tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Arman menggigil namun tetap diam. Sosok itu muncul di depan pintunya. Tanpa suara, hanya menunjuk ke arah hutan. Ketika Arman membuka pintu, wanita itu menghilang begitu saja. Tak tahan lagi, Arman memutuskan untuk kabur dari desa itu pagi harinya. Pagi harinya Arman bergegas pergi dengan tas kecil di punggungnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah desa yang gelap, merasakan ketakutan masih menyelimuti hatinya. Di depan hutan yang misterius, terlihat lebih menakutkan saat matahari mulai terbit membentuk bayangan panjang antara pepohonan. Arman melangkah hati-hati memasuki hutan, sesekali melirik ke belakang, merasakan ketegangan mendalam. Sinari matahari menyinari dedaunan, menciptakan permainan cahaya yang mengintimidasi. Di wajahnya terlihat tekad dan ketakutan, keringat bercucuran saat ia berusaha menjelajahi semak-semak lebat. Namun, setiap jalan yang ia ambil selalu berakhir di tempat yang sama, depan gerbang Desa Tomba. Seakan hutan telah berubah bentuk. Wajah penduduk kini menatapnya dengan senyum samar. Mereka tahu Arman telah menjadi bagian dari mereka. Ia bukan pengunjung lagi. Ia adalah warga baru dari Desa Tomba yang terlupakan. Kehangatan sambutan membuat Arman merasa seperti di rumah sendiri. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan ikatan yang semakin kuat dengan masyarakat Desa Tomba, seolah-olah waktu tak pernah memisahkan mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arman mulai belajar tentang kebudayaan dan tradisi yang kaya di Desa Tomba. Setiap percakapan menjadi pengalaman berharga baginya, mendekatkan dirinya lebih jauh dengan komunitas ini. Dengan penuh semangat, Arman mulai terlibat dalam setiap kegiatan yang ada merayakan kehidupan dengan tawa dan kebahagiaan. Pagi-pagi dia belajar menghargai keindahan sederhana yang mengelilinginya. Dan sejak hari itu tak ada yang pernah melihat Arman lagi. Hanya catatan lusuh di ranselnya yang ditemukan di tepi hutan bertuliskan, "Jangan pernah jawab jika mereka memanggil namamu."
Beberapa orang yang melewati hutan itu merasakan hawa dingin menyentuh kulit mereka, seolah ada yang memperingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu akan nasib Arman yang mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Di malam itu sekelompok teman berkumpul di tepi hutan, tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di tempat yang menakutkan. Ketika cerita seram dibagikan tawa, mereka bersaing dengan suara malam yang misterius. Saat tawa dan cerita seram berlanjut, suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Teman-teman itu saling memandang, merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar dugaan, angin bertiup kencang membuat suasana semakin mencekam. Salah satu dari mereka berdiri dengan senter, berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kegelapan. Dengan setiap detik yang berlalu, ketakutan semakin menguasai mereka. Isi hutan mulai terlihat bergerak dan rasa aman yang dulunya ada kini pudar. Terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.